Kenapa kamu tidur begitu awal? Jinsi, kamu sudah kembali. Suyuansi, apa yang kamu mau lakukan? Siapa yang mengizinkan kamu melihat ibu? Dan kamu berani membawanya pergi. Hijinsi, apa yang kamu lakukan? Apa kamu? Apa kamu? Kamu selalu mengganggu Siksi. Kenapa sekarang kamu mau memukulku? Aku beritahu kamu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu jika tangan dan kakimu patah. Coba sentuh aku. Nona Hi, apakah kamu tidak punya mulut? Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Apakah kalian semua menggangguku? Suyansi, sekarang kamu jadi sangat berani. Kamu bahkan menemukan sekelompok pembantu. Sejak makan malam dengan Gu Sicheng siang ini. Itu adalah jebakan. Apakah kamu mulai mencari petunjuk dari waktu itu dan datang ke sini, benar? Ya, aku sengaja membohongimu untuk makan malam. Kamu datang sekutunya kau bilang Ina. Ada apa? Kamu membawa ibu pergi lebih dari setengah tahun, tanpa meneleponku sekalipun. Aku menemukan ibuku sekarang, dan aku akan membawanya pergi. Jangan lupa bahwa aku yang membayar biaya pengobatannya. Aku menemaninya untuk operasi di luar negeri. Dan kamu hanya melihatnya mati. Uangmu semua hasil tipu. Jadi apa? Aku mengambil uang dari Gu Sicheng. Apakah itu membuatmu tidak senang? Jangan lupa, aku tidak menipunya. Itu Siksi kamu. Sisi. Posh. Terima kasih. Shichen. Sisi kamu. Dia menggangguku. Dia membohongiku dan memukulku. Dan dia ingin membawa ibuku pergi. Si Cheng, Siapa kamu? Kamu siapa? Si Cheng. Dia adalah Su Yanqi. Aku Hijingshi. Apa? Namanya Sujansi. Namaku Hijingshi. Kami adalah saudara kembar. Baru setengah tahun yang lalu, wajahku persis seperti dia. Tapi kemudian, karena sebuah kecelakaan, aku harus melakukan perbaikan. Tapi yang menandatangani kontrak denganmu adalah aku, bukan dia. Tapi aku tidak pernah menyangka. Dia ternyata menggunakan namaku untuk mendatangimu. Tidak, Mama tidak menggoda kamu. Untuk membuatmu jatuh cinta padanya. Sekarang, dia tidak hanya mengkhianati kepercayaanmu, tapi juga mengincar hartamu. Tapi juga mengambil satu-satunya ibuku. Tidak, Dia bukan hanya penipu, tapi juga wanita yang sangat jahat. Hijinsi, jangan bicara omong kosong padaku. Diam. Si Cheng bukan seperti itu. Si Cheng bukan seperti itu. Si Cheng, dengarkan aku menjelaskan. An, tolong jaga Mama. Hijinsi, jangan sentuh boku. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Diam. Tidak ada yang boleh menyentuh tante. Sampai Su Yanqi dan bos kembali. Hijinsi. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan panggil polisi. Kamu. Tante. Tante, kamu baik-baik saja? Sebelas Cheng. Si Cheng, tunggu aku. Si Cheng, tunggu aku. Gu Si Cheng, tunggu aku. Guo Si Cheng, Gu Si Cheng. Aku mohon dengarkan aku. Baik. Katakan. Aku mendengarkan. Baru saja. Kamu tidak tahu harus berkata apa. Biarkan aku bertanya. Apakah semua yang dia katakan tadi benar? Nama aslimu adalah Su Yanqi, bukan Hijinsi.
Dia benar-benar saudara kembarmu. Dulu dia terlihat persis sepertimu. Jadi orang yang menandatangani kontrak denganku. Bukan kamu. Jadi kamu benar-benar membohongiku. Kamu menggunakan namanya untuk datang kepadaku. Benar-benar untuk mengambil tabungan yang besar itu. Untuk mengobati ibumu, kan? Tidak, si Cheng bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu kenapa? Baiklah. Baik, aku akan bertanya lagi. Kenapa ketika kamu dalam kesulitan, kamu tidak memberitahuku? Jika kamu menggunakan namanya untuk datang ke keluargaku, dan datang kepadaku. Jika kamu memiliki kesulitan atau alasan, maka ketika saudarimu datang ke keluargaku, mengancammu dan membuat tuntutan padamu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah aku di hatimu tidak layak untuk kamu andalkan? Dipercaya dan jujur padamu? Orang? Ya, si Cheng, dengarkan aku. Aku tidak punya pilihan. Atau di hatimu, bahkan perasaanmu padaku juga palsu? Bagaimana mungkin? Lalu katakan padaku, kamu tidak pernah membohongiku. Kamu mencintaiku. Si Cheng, si Cheng. Aku sangat kecewa padamu. Gu King Cheng, Jangan ikuti aku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan ikuti aku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau begitu katakan padaku kau tidak pernah berbohong padaku. Kau mencintaiku. Kita sudah sepakat. Di masa depan, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Dan tidak pernah terpisah. si Cheng. Apapun yang terjadi di masa depan, kita harus memberi waktu satu sama lain untuk berbicara. Dan memberi kesempatan satu sama lain untuk menjelaskan. Jangan bertengkar. Jangan pergi begitu saja. Kalung ini sangat penting bagimu. Tapi kau penting bagiku.
Aku akan memaafkanmu. Aku bilang akan datang. Aku pasti akan datang. Apapun yang terjadi di masa depan, orang pertama yang kau pikirkan. Aku akan. Aku tidak. Jika aku melakukan kesalahan, apakah kau memaafkanku? Apapun yang kau lakukan, atau kesalahan yang kau perbuat, aku akan mencintaimu, memanjakanmu, dan merawatmu. Aku mencintaimu, dan memanjakanmu, dan merawatmu. Om. Sixi, kamu baik-baik saja. Kenapa matamu bengkak sekali? Di mana Gu Sicheng? Ini yang pantas kudapatkan. Aku seharusnya tidak berbohong padanya. Aku seharusnya tidak muncul di depannya untuk menyakitinya. Bagaimana ini bisa disalahkan padamu? Ini semua salah Hijingsi. Dia ingin mengambil segalanya darimu. Dia selalu ingin menghitungmu. Jangan memikul semua kesalahan sendirian. Oak? Aku tidak punya muka untuk menemuinya. Aku hanya ingin merawat ibuku dengan baik. Saat ibu sembuh, aku akan membawanya pergi dari sini. Apa? Jangan khawatir. Aku akan bicara dengan bos dalam beberapa hari ini. Tapi sekarang bukan waktunya. Aku sudah mengirim orang untuk menjaga pintu. He Jingxi tidak bisa masuk. Yang paling penting adalah menyelesaikan masalah. Bukan melarikan diri. Ja, Sixi. Kamu tidak bisa begitu saja kabur seperti ini. Oak, Sisi. Kamu tinggal di sini dan temani tante dengan baik. Dan istirahat di sini. Si Tuo Shuo dan aku akan kembali untuk menangani beberapa hal. Saat tante sudah baik, kami akan kembali untuk menjemputmu. Tidak ada satupun yang kembali. Apa maksudnya? Untuk siapa kamu pura-pura menyedihkan? Jangan berpikir karena Gu Sicheng tahu segalanya tentangmu. Aku akan melepaskanmu. Apa yang kuinginkan? Harus aku dapatkan kembali. Lakukan sekarang. Oke. Lanjutkan. Ya. Posh.
Posh. Bos, aku mengakui kesalahanku. Maaf, aku akan menerima hukuman. Kamu bisa memotong bonus tahunan dan gajiku. Apapun tidak masalah. Kamu pikir ini masalah gaji? Aku tahu ini tidak ada hubungannya dengan gaji atau perusahaan. Tapi aku tahu tentang ini. An dan Su Yanxi memintaku untuk merahasiakannya. Aku khawatir kamu tidak bisa menerimanya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahumu. Kalau begitu, pilih saja orang yang kamu percayai. Kamu tidak boleh minum obat ini. Situ bilang, jangan berpikir kamu mengenalku dengan baik dan bisa mengendalikanku. Kalau begitu jangan kirim dia kepadaku sejak awal. Dan biarkan dia menipuku. Gushi, tolong Sedarla. Semua yang dia lakukan dipaksa. Dia tidak benar-benar ingin menipumu. Tapi dia jelas tahu aku mencintainya. Kenapa dia menyembunyikan segalanya dariku? Jika dia benar-benar mencintaiku, dia seharusnya mengaku padaku. Tapi dia tidak. Bukan berarti dia melakukan kesalahan. Dia tidak kamu. Tapi pernahkah kamu memikirkan alasannya? Dia takut kamu tidak bisa menerimanya. Dia juga takut kehilanganmu. Semua yang dia lakukan terpaksa. Su Yanxi pasti bukan orang yang bersamamu hanya karena uang. Zikeng, apakah kamu mau menyerah? Ibu, kamu sudah bangun. Apakah kamu merasa lebih baik? Aku akan panggilkan doktermu. Siksi, ibu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Apakah kakakmu mempermalukanmu lagi? Ibu, aku menemukanmu. Aku punya teman di sekitarku yang membantu. Dia tidak akan melakukan apa-apa padaku. Jangan khawatir. Ketika kamu sudah lebih baik, aku akan membawamu pergi dari sini. Dan tidak pernah kembali. Terima kasih. Kamu membawa ibu pergi. Bagaimana dengan anak yang menyukaimu hari itu? Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara kalian, tapi aku bisa melihat bahwa anak laki-laki yang datang hari itu, dia menyukaimu, kan? Apa yang terjadi denganmu? Mangkingka? Kalian putus? Maafkan aku. Ini semua salahku. Ibu tidak mengajari Jinsi dengan baik. Dan selalu membiarkannya mengganggumu. Tidak. Sekarang kamu bahkan tidak bisa bersama orang yang kamu sukai. Ibu merasa bersalah padamu. Ini salahku. Ibu telah membuatmu menderita. Hei, Shicheng. Kenapa kamu menghubungiku? Aku pikir aku tidak akan pernah menerima teleponmu lagi. Kamu di mana? Aku di rumah.
Tapi aku akan pergi. Kamu ingin bertemu denganku? Kalau begitu aku tidak akan pergi. Atau datang ke taman untuk mencariku. Aku kasih kamu setengah jam. Setengah jam. Ada hal penting? Aku takut terlambat. Hello? Apa maksudnya? Dia datang untuk meminta maaf padaku? Mungkinkah dia sudah berbaikan dengan gadis itu, Suyansi? Tidak mungkin. Aku akan pergi, dan aku tidak takut. Ha! Ha! Nona Hijinsi sudah datang. Mari duduk dan bicara. Parenti. Apakah Hijinsi itu Hijinsi? Ayo berbalik biar aku lihat. Ha! Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kamu tidak menghubungiku selama ini. Bahkan tidak meneleponku. Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu. Aku ayahmu, dan kamu tidak mengenalku. Lihat siapa aku. Lihat siapa aku. Lihat baik-baik. Aku sudah memutuskan hubungan denganmu sejak lama. Aku tidak punya orang tua. Aku tidak punya keluarga. Aku sudah cukup hari ini. Aku tidak tahu dendam apa yang kalian berdua miliki. Tapi ini adalah kantorku. Dan aku tidak ingin ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Tuan Hi, Wen. Lebih baik kamu pergi dulu. Oak. Tunggu aku. Ha! Tarik modal. Perusahaan ayahmu. Untuk pemerasan. Semua informasi yang diberikan kepada kami palsu. Aku tahu orang tua ini tidak bisa mengatakan hal yang baik. Sedangkan untukmu, kau menggunakan nama palsu untuk menandatangani kontrak palsu denganku. Aku sudah menyerahkan kontrak itu ke pengacaraku. Dalam 3 hari, dia akan menyerahkan surat pengacara itu kepadamu secara langsung. Gu Sicheng, kau berani menuntutku. Tentu saja aku berani. Kau menggunakan nama samaran untuk menipu begitu banyak uang dariku. Setelah kau menghabiskannya, kau menyuruh orang lain menggantikanmu untuk memenuhi kontrak. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum kontrak. Tentu saja aku bisa meminta pertanggungjawaban. Dan aku bisa menuntut kompensasi 10 kali lipat sesuai kontrak. Kompensasi 10 kali lipat. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kau tidak punya uang untuk membayar. Tapi kau berani menyuruh orang lain memenuhi kewajibanmu. Setelah menghabiskan semua uang itu. Tapi kau menyalahkan orang lain. Gu Sicheng, kau tidak datang ke sini untuk bernegosiasi denganku hari ini. Tapi untuk meminta pertanggungjawaban, kan? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang Suyansi lakukan padamu, hingga kau melindunginya begitu besar? Sebenarnya, aku juga tidak terlalu mengerti. Apa yang Suyansi lakukan padamu, hingga kau memperlakukannya seperti ini. Aku memperlakukannya. Apa kau berlebihan? Aku beritahu kamu, dia sudah menyakitiku sejak aku kecil. Dan dia menggangguku. Mama lihat. Mama, aku dapat nilai 100 dalam ujian. Oh, biar Mama lihat. Nilai 100 lagi. Oh, Yansiku yang terbaik. Mau makan apa? Ayo, Mama akan masak untukmu. Ayo. Kamu hebat sekali. Kamu juara pertama lagi. Haha. Kiki, tersenyum untuk ayah. Ayah, aku juga ingin difoto. Ayo, kita foto bersama. Tersenyum untuk ayah bersama-sama. Tersenyum, kamu yang paling cantik. Cantik sekali. Oh hey. Ayah, aku ingin melihat. Lihat apakah kamu cantik. Yansi, kamu sangat cantik. Dia sangat lucu saat tersenyum. Zendong, kamu harus membesarkan putri kecilmu dengan baik. Dia sangat cantik.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kamu bisa mengambil foto. Oak, oak. Lihat. Mereka semua bilang putriku cantik. Lihat. Pergi. Cepat pergi. Ibu-ibu, Jinsi. Jinsi, jadi anak baik. Jadi anak baik. Pengadilan menyerahkanmu kepada ayahmu. Cepat pergi. Oke, ada apa? ibu, aku akan patuh seperti kakakku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Ibu tidak menginginkanmu. Pengadilan menyerahkanmu kepada ayahmu. Jingxin, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Pergi. Kembali ke sini. Aku bilang padamu, kamu tidak boleh kembali kepadaku. Kamu Dengka? Kamu tidak akan punya ibu lagi. Kamu dengar? Pergi. Pergi. Ibu, Jika dulu aku tidak tinggal dengan He Zhendong, aku tidak akan menjadi He Jinsi seperti sekarang. Aku tidak akan berhutang banyak. Dan aku tidak akan seperti ini sekarang. Aku tidak salah. Jika ibuku membawaku pergi dulu, semua yang dimiliki Suyansi akan menjadi milikku. Teman-temannya, pekerjaan, dan hidupnya seharusnya menjadi milikku. Termasuk kamu. Kamu salah. Bahkan jika ibumu membawamu pergi, kamu tidak bisa memiliki semua yang dimiliki Sixi dalam hidupmu. Hidup, teman, pekerjaan, dan cinta. Tidak pernah bisa kamu dapatkan hanya karena siapa dirimu. Semua yang dimiliki Sixi sekarang. Semua berasal dari ketulusan, kebaikan, dan kerja kerasnya. Bukan dengan mengganti nama He Jingxi menjadi Suyansi. Kamu bisa memiliki segalanya darinya. Kamu bisa menjadi He Jingxi yang sekarang. Hanya karena kamu adalah He Jingxi. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sekarang adalah mengatur hidupmu dengan baik. Dan jangan buang waktumu seperti ini. Kalau tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sekarang aku bisa atas nama Sixi meminjamkanmu 1 juta yuan. Jah, Karena Sixi, aku bisa melepaskanmu. Kamu bisa menggunakan setengah uang itu untuk melunasi utang. Setengahnya lagi, kuharap kamu bisa mengatur hidupmu dan memulai dari awal. jadi, Gu Xizhen, kamu tidak akan menuntutku. Ya. Tapi tidak memaafkanmu. Hanya karena kamu adalah adiknya. Jika kamu masih bisa berbuat baik, berterima kasihlah padanya. Hei, Tuan He Zhendong. Aku di sini untuk memberitahumu secara resmi atas nama Departemen Keuangan. Ya. Kontrak dibatalkan segera dan akan berlaku segera. Maaf. Hei, bukan kamu. Tahu. Oh, kamu sudah keluar. Aku belum pernah melihat anak boros sepertimu. Kamu bahkan tidak membayar utangku. Sekarang dia sudah menarik investasinya. Dia sudah menarik investasinya. Kamu tahu? Kamu dengar apa yang kukatakan? Mau kemana? Harus menunggu aku memukulmu? Aku akan membunuhmu mati. Hari ini, aku. Tuan, jangan marah. Apa yang kau lakukan? Aku tidak marah. Bagaimana bisa tidak marah? Kamu tahu apa yang terjadi? Kembali. Tenon. Kembali. Qianxi. Ibu. Kalau kamu diberi kesempatan lagi, apakah kamu masih hanya akan membawa Suyanci? Tidak. Kalau bisa mengulang, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan membawa kalian berdua. Kakak, pulanglah. Kita akan tinggal bersama ibu dan hidup bahagia bersama. Siapa yang mau tinggal denganmu? Kakak,
Aku marah setiap hari melihatmu. Sudah cukup membuatku kesal. Aku tidak ingin menghadapimu setiap hari seumur hidupku. Nanti, kamu hidup bahagia bersama ibu. Kalau ada apa-apa dengan ibu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebenarnya, aku sangat iri padamu. Keluargamu, teman-temanmu, orang yang kamu cintai, dan yang mencintaimu. Jadi Eunhye, kamu harus menghargainya. Kakak, Aku pergi. Di hidup ini, jangan pernah bertemu lagi. Kakak. Jingjing, jingjing. Terima kasih. Apa kamu sudah benar-benar memutuskan bahwa tante pulang ke kampung halaman dan jangan pernah kembali? tidak ada yang bisa dirindukan di sini? Grup Huayin sudah di depan. Apakah benar-benar tidak ada yang dirindukan di sini? Sebenarnya, terkadang seorang pria hanya akan menunjukkan kelembutan pada satu orang saja. Ah, aku sudah menggunakannya. Aku tiba-tiba tidak ingin kamu pergi. Bahkan jika itu kerja, aku juga ingin kamu menemaniku. Bayaran lembur. Si Cheng. Aku pergi. Aku ingin memberitahumu. Meskipun aku datang kepadamu sebagai pengganti saudariku, tapi perasaanku padamu selalu tulus. Aku selalu ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi aku takut. Aku akan menyakitimu dan kehilanganmu. Bu Si Cheng. Aku mencintaimu. Dari awal sampai akhir, selalu begitu.
Bos, aku menemukan rekaman CCTV dan resume Suyansi. Ini kesalahan kami. Kami salah mengira Suyansi sebagai Hijinsi. Saya wawancara sampai setelahnya. Suyansi yang menemuimu di tempat parkir. Selama ini Suyansi yang selalu ada di sisimu. Bos, kamu tidak akan mengejarnya? Kalau tidak, kamu tidak akan bertemu lagi dengannya. Bos. Aku mencintaimu. Dari awal sampai akhir. Selalu. Maaf. Selamat tinggal. Bu Si Cheng. Aku mencintaimu. Dari awal sampai akhir. Selalu begitu. Selamat tinggal. Bos, aku menemukan rekaman CCTV dan resume Suyansi. Ini kesalahan kami. Aku yang salah mengira Suyanchen sebagai Hijinsi. Saya wawancara sampai setelahnya. Suyansi yang menemuimu di tempat parkir. Jika suatu hari aku melakukan kesalahan, apakah kamu akan memaafkanku? Apapun yang kamu lakukan, aku akan tetap mencintaimu dan memanjakanmu seperti dulu. Aku mencintaimu dan memanjakanmu. Kedepannya, kamu tidak perlu masak. Aku akan memberimu makan dengan baik. Maaf, ini salahku. Tante, jaga dirimu baik-baik. Kamu juga harus jaga diri. Apa kamu mau memaafkanku? Ayo, semua, ambil barang-barang kalian dan ikuti aku. Biar aku hitung jumlahnya. Hampir sampai.
Oh tidak, Sixi sudah kembali. Tante, aku sudah kembali. Ibu, aku sudah kembali. Sixi, ibu. Aku membuat 2 lagi dan pulang terlambat. Sudah minum obat? Biar aku ambilkan untukmu. Sixi, ibu cuma ketinggalan 1 dosis obat. Tapi tidak apa-apa kalau tidak minum. Tapi kamu harus merawatku, bekerja di studio, dan melakukan beberapa pekerjaan sampingan sekaligus. Ibu minta maaf untukmu. Ibu, jangan khawatir tentang aku. Bekerja dan merawatmu adalah yang harus aku lakukan dan yang benar-benar ingin aku lakukan. Jangan selalu khawatir tentang aku. Minum obatmu dan jaga dirimu. Terima kasih. Aku yang membebanimu. Kalau tidak, kamu dan anak laki-laki waktu itu. Lihat. Jika ada kemungkinan, kamu harus menghubunginya lagi. Ibu, jangan pikirkan masa lalu. Cepat minum obatnya. Aku harus buru-buru ke Sungai Songzhuang. Jangan menungguku. Sisi. Pulang lebih awal. Baik. Kakak Xiao Zheng, aku datang untuk mengantar Song Zhuanghe. Wah, Sisi. Desain kotak kosmetikmu semakin cantik. Aku ingin menghubungimu kemarin untuk memberitahumu bahwa pengiriman terakhirmu sudah habis terjual dan memintamu untuk segera datang dan mengisi ulang. Benarkah? Gomong-gomong, aku pergi ke kota untuk membeli barang hari ini. Aku juga melihat 1 set kemasan kosmetik baru yang sangat mirip dengan milikmu. Jadi aku meminta pelayan untuk mengambil 2 set untukku dan 1 untukmu gunakan. Ini, terima kasih. Aku menemukan harta karun. Hehe. Bukankah menulisnya terlalu lambat? Tunggu aku ambil foto. Pelanggan ini, kami sedang mengambil foto. Kami tidak mengizinkan mengambil foto di sini. Pelanggan, hentikan mereka, pelanggan. Haha. Sisi. Sisi, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih, kakak. Dah. Menu spesial bernama Xian oleh Huayan telah mengalami lonjakan penjualan sejak diluncurkan. Data dari agen tingkat pertama dan kedua jauh melebihi total penjualan. Total volume penjualan produk terbaru kami. Bagus. Ini menunjukkan bahwa arah penelitian dan pengembangan kami. Semua ada dalam laporan penelitian kami.
Bos, terus ikuti laporan penelitian. Promosi online dan off ini. Sebarkan semuanya. Jah, Xian? Xian? Apakah itu kamu, Gu Xicheng? Bos, apakah kamu akan terus bekerja seperti ini? Workaholic. Produk baru kami telah tak terkalahkan di seluruh dunia. Kenapa kamu tidak berhenti dan melakukan hal lain? Wakil presiden perusahaan mana? Yang tidak menyukai volume penjualan produk yang tinggi? Apakah kamu ingin berhenti? Aku tidak ingin melakukannya. Baik, aku akan meminta HR untuk menyelesaikan akunmu. Hei, tidak. Kamu tahu aku tidak bermaksud seperti itu. Jika aku tidak salah membaca rekaman pengawasan, mengira istri bos sebagai Hijinsi. Kalian berdua tidak akan seperti ini. Bos, kenapa kamu tidak mencoba lagi? Cari mantan nyonya bos. Mungkin kalian berdua. Sudah jam 6:30. Sudah jam 6:30 dan aku harus menjemput An-An. Bos, pikirkan baik-baik apa yang kukatakan. Selamat tinggal, bos. Aku sudah lama tidak siaran langsung. Kenapa masih ada yang mengirimiku pesan pribadi? Nona, kamu sudah lama tidak online. Kamu sedang apa? Aku hidup dengan tenang. Bukankah hidupmu sebelumnya tidak tenang? Aku melewati cerita yang panjang dan panjang. Seperti mimpi yang panjang tapi hangat. Aku tidak tahu apakah mimpi ini harus dipertimbangkan. Kenapa kamu bilang begitu? Karena ada seseorang yang sangat spesial telah pergi dari hidupku. Orang yang sangat spesial. Aku. Orang yang kusukai. Jadi kamu punya orang yang kamu sukai. Dia adalah orang yang sangat kusukai. Waktu bersamanya. Hari-hari yang paling bahagia dan menyenangkan. Meskipun aku tahu apa yang kulakukan menyakitinya. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menipunya. Atau memanfaatkannya. Atau tidak mempercayainya. Aku selalu merindukannya. Merindukan bersamanya. Setiap hari. Tapi sekarang, apakah kamu masih menyukainya? Aku
Aku ingin mendengarmu mengatakannya lagi. Aku masih mencintainya. Apakah kamu menyukaiku? Bolehkah aku menari tarian pertama denganmu? Apapun yang terjadi di masa depan, orang pertama yang kamu pikirkan. Kamu. Gu Sicheng. Aku sangat-sangat menyukai. Aku menyukaimu. Aku masih mencintainya. Terima kasih, Tante. Selamat pagi, aku akan ke studio. Oke. Kamu membuatku marah. Jika kamu terus memukulku, kamu akan membuatku bodoh. Kamu piker, kamu pinter? Sudah 4 bulan. Kenapa kamu belum bisa membujuk Gu Sicheng? Apa dia tidak suka Siksi kita? Apa dia ingin hidup sendirian selamanya? Kalau bukan dia yang disukai Siksi, aku sudah memukulinya seperti kamu. Aku juga berusaha sebaik mungkin. Lagi pula, dia bosku. Dia selalu menyuruhku pergi setiap kali aku menyebutnya. Aku bisa apa? Ah, jangan marah. Aku datang ke kamu untuk minta bantuan. Kamu masih mau aku bantu kamu? Kamu cari mati. Tentu saja tidak. Dengarkan aku. Biar kamu pergi. Kamu serius? Tentu saja aku serius. Kalau aku bohong padamu, kamu bisa ganti nama marga jadi situ. Oke, kita sepakat. Bagaimana kamu bohong padaku? Aku yang ganti nama marga. Kamu bercanda? Kamu berani menggodaku. Oke, jangan berantem, jangan berantem. Ayo cepat pergi. Aku yang nyetir. Kamu nyetir terlalu lambat. Oak. Ayo pergi. Hei. Pelan kan, kamu nyetir terlalu cepat. Ah, Ibu, aku pulang. Ibu.
Ah. Ibu. Dia pergi kemana? Jangan-jangan ada sesuatu terjadi padanya, Jinsi? Tidak mungkin. Itu ayah. Ibu. Sisi. Ibu sedang tidak mood dan ingin jalan-jalan. Temui aku di pantai Silver. Ibu. Ibu. Kamu di mana? Ibu. Aku pulang. Maaf. Untuk mempromosikan dan meluncurkan seri Xian yang kamu teliti, aku menghabiskan waktu 4 bulan penuh. Sekarang mereka sudah diluncurkan. Setelah melewati kesulitan, aku akhirnya bisa datang menemuimu. Xian bukanlah prestasiku. Itu semua karena kamu dan perusahaan. Itu semua kita. Xian adalah kamu. Dan aku. Setelah terpisah begitu lama, sudahkah kamu memikirkannya? Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Apapun yang terjadi di masa lalu. Atau mengapa kamu datang ke sisiku? Perasaanku padamu tidak pernah berubah karena ini. Kamu bilang kamu selalu percaya padaku. Jadi kali ini, percayalah padaku, aku mencintaimu. Tapi saat itu, saudarimu dan aku membohongimu. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Akulah yang menyakitimu begitu lama. Tidak. Kita tidak pernah bersama karena saudarimu. Kita bertemu lebih dulu, bukan? Di persimpangan itu. Dan kamu bilang ke Wudu bahwa kamu masih mencintaiku? Bagaimana kamu tahu? Karena aku adalah dia. Aku selalu ada di sisimu. Menemanimu. Aku akhirnya tahu. Mengapa itu? Kamu harus membeli kembali kalung Angel STR. Mengapa aku begitu familiar dengan kalung itu? Kenapa? Kamu lupa? Putri kecil. Oh, Mari sambut Kuksishen Keskivi ke panggung. ada apa, Si Cheng? Giliranmu tampil. Si Cheng, jangan takut. Kamu adalah pria kecil, beranilah. Guru, aku akan menemaninya.
Jadi kamu anak kecil itu. Ya. Aku baru pindah setengah tahun. Aku tidak ingat namamu. Aku agak ingat. Sepertinya kamu dulu bermargahi. 11-11. Namaku dulu Hyansi. Terima kasih. Lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari mulai dari awal. Oke? Tidak. Kenapa? Kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku takut jika bersamamu. Aku akan menyakitimu lagi. Maaf. Hei, cepat, Dokter Barat mau pergi. Jangan khawatir. Dengan aku si Tushuo di sini, bahkan semut pun tidak bisa pergi. Maaf. Jika kamu tidak ingin dekat denganku, tidak apa-apa. Biar aku yang mendekat. Untuk lebih dekat denganmu. Aku, Gu Sicheng, dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa aku bersedia menikahi Nona Suyansi dalam hidup ini. Aku akan mencintai, memanjakan, menghormati, dan merawatnya. Tidak peduli kesulitan dan cobaan apa yang aku hadapi. Atau risiko dan krisis apapun. Aku akan menjaganya di telapak tanganku. Seperti nyawaku sendiri. Aku akan bersamanya selamanya. Tidak pernah terpisah. Terima kasih. Maukah kamu memaafkanku? Kamu mau menyayanginya? Wu Sicheng. Aku mau. Aku mau. Ah. Kamu lihat itu? Apa yang kamu lakukan? Hei, jangan. Jangan main-main dengan aku. Baik. An, aku tidak mengizinkanmu untuk berlutut. Jangan dipotong. Jangan ditarik. An, lihat ini. Punyaku lebih besar daripada punyanya. Oh, aku sangat senang melihatmu. Ya, sering-seringlah datang di masa depan. Kalian anak-anak, ini. Oh,
Kalian semua anak yang baik. Kapan pernikahannya akan diadakan? Ya, ibu mertua. Nyonya, Anda bisa mengaturnya sesuka hati. Aku akan mendengarkanmu. Baik, mari kita lakukan besok. Nenek, aku setuju. Aku. Hahaha, pensi camel. Siksi, bukan kamu? Kamu terlambat lagi. Aku hanya 2 blok jauhnya dari Xian. Tapi Bu Sicheng bilang jika aku terlambat 1 menit, aku tidak akan dapat promosi seri Xian. Jika tidak bisa dapat, apa yang dia suruh kamu lakukan? Kamu akan menjadi nyonya bos Huayan. Sujansi, putus. Lampu merah sudah terlambat. Sicheng, Kamu terlambat lagi. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Kamu tidak bisa dapat refund untuk Xian. Jadi kamu hanya bisa pulang bersamaku untuk menjadi... Siapa?